Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hikayat. Kalian tahu? Ada yang tahu apa itu hikayat? Coba, siapa ya? Cerita rakyat, Ibu. Cerita lama. Cerita lama. Coba Mbak Ika apa? Coba jelaskan Mbak Ika. Cerita lama yang isinya istana sentris. Oh ya, cerita lama yang istana sentris. Yang jelas cerita lama ya. Hikayat itu adalah cerita lama yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Istana sentris itu nanti kita kasih bersama-sama mengenai karakteristiknya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, setelah belajar ini, kalian akan bisa mengidentifikasi karakteristik hikayat. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik hikayat. Yang ketiga, bisa mengidentifikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Yang keempat, bisa menjelaskan kesesuaian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dengan kehidupan saat ini. Jelas? Hikayat Indra Bangsawan. Paragraf 1 saja, Bu. Ya, paragraf 1 dulu. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Maka Ananda Baginda yang dua orang itu sampailah usia 7 tahun. Mbak Ika mana? Ya, Bu. Ini kamu murid favorit ya? Dari tadi setiap sesi itu terus. Ya, oke, silakan Mbak Ika. Setelah mendengar Tapi- kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perigu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke... Oke, itu tadi adalah karakteristik yang terdapat pada cerita Melayu klasik atau Melayu kuno. Di bahasanya menggunakan bahasa Melayu kuno, kemudian bersifat anonim, ada kesaktian pada tokohnya, kemudian adanya kejadian yang pralogis atau yang mustahil, bersifat istana sentris dan menggunakan kata-kata arkais. Ya, oke, kalian sudah tahu semuanya tentang ciri-ciri dari cerita Melayu klasik atau karakteristik dari cerita Melayu klasik. Oke. Ini juga hikayat itu juga memiliki unsur intrinsik seperti dengan cerpen. Coba silakan dilihat di situ di materi yang kedua barangkali ya. Ada beberapa unsur intrinsik. Oh ya, yang pertama tema. Tema dulu kita bahas. Tema itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Ibu. Ya. Inti dari cerita Suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku, Bu. Terus pelaku. Kalau penokohan? Sifat, karakter. karakter dari tokoh itu sendiri. Ya, jadi wataknya ya. Jadi tokoh itu adalah pelakunya, orangnya, terus penokohan adalah wataknya. Terjadinya urutan peristiwa begitu ya di dalam cerita itu. Iya, Bu. Itu namanya alur plot ya. Kemudian yang keempat, ya latar itu terdiri dari tempat, suasana, Waktu, suasana. yang mendasari cerita itu ya. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima, Amanat, Bu. amanat. Amanat Amanat apa? Pesan yang harus pesan yang disampaikan penulis dan pembaca. Semuanya pada pinter. Satu coba, Mbak Suwarti coba. Oh, Mbak Suwarti. Mbak Suwarti sampai sini suara. apa, Bu?
apa tadi? Amanat Amanat. cerita. Ya, Pesan yang disampaikan oleh pengarang, Bu. sekali. Jadi ada satu yang belum disebutkan tentang unsur intrinsik hikayat, yaitu adalah sudut pandang. Bagus sekali ya, Mbak Juwaria. Pandang yang digunakan Oleh penulis. Itu, oleh penulis. Seperti sudut pandang orang pertama, orang ketiga, seperti itu, Bu. Oh iya. Ya, sudut pandang adalah cara pandang penulis terhadap tokoh ya. Mau dipakai orang pertama, atau orang kedua, atau orang ketiga. Seperti itu ya. Jadi di dalam cerita ini seperti juga di dalam cerpen, bahwa hikayat juga memiliki unsur intrinsik. Apa saja tadi? Yang pertama, tema. Yang kedua, Tokoh dan penokohan, alur, sudut Setting. pandang, latar, Amanat. nah, pintar semua ternyata ya, tidak ngantuk dan tidak, meskipun sudah mulai lapar ya. Ya, terima kasih sekali kalian masih semangat di dalam mempelajari apa yang dinamakan hikayat ya. Hikayat itu di dalam kehidupan sehari-hari itu ada fungsinya di dalam mempelajari hikayat, yaitu sebagai sarana hiburan. Yang kedua apa tadi? sarana Sarana pendidikan, melalui nilai-nilai kehidupan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. hari-hari. Jadi contoh-contoh yang baik kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Yang ketiga adalah sarana melestarikan budaya bangsa. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus, generasi bangsa harus tahu apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Karena kalau tidak tahu, nanti kita tidak bisa mewarisi. Bahkan bisa saja diklaim oleh negara lain misalnya ya. Maka dari itu kita harus tahu dan harus melestarikan. Ya, untuk melestarikan ya kuncinya apa? Harus mencintai warisan budaya nenek moyang kita itu. Hanya kita selalu pelajari nih di sekolah-sekolah, kita pelajari apa yang namanya hikayat. Itu ya, sebelum mengakhiri tugas ini, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di sana ada tugas untuk kalian, yaitu menganalisis unsur intrinsik indera bangsawan. Ya, itu tugas kalian yang nanti di pertemuan yang akan datang kalian presentasikan melalui voice note boleh, ataupun video call juga boleh. Tapi itu untuk pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya, atas semangatnya untuk mempelajari hikayat. Saya Ibu Kira cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan untuk kalian, Ibu mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.